Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kepada saya materi ini. Saya kemukakan saja, saya langsung saja. Pertama, saya kurang tertarik membahas sumber daya alam. Sangat tidak tertarik. Membahas sumber daya alam itu saya kurang tertarik. Kenapa? Karena tidak ada korelasinya dengan kemajuan sebuah kabupaten atau sebuah negara. Jadi sudah terbukti bahwa negara yang tidak memiliki sumber daya alam bisa kaya, dan negara yang tidak banyak sumber daya alamnya bisa jadi miskin. Jadi tidak ada korelasi. Maka itu saya melihat, membaca ini dan merenung, saya tidak tertarik membahas sumber daya alam di Garut. Sumber daya alam itu bisa berguna atau mempercepat kerusakan sebuah negara disebabkan karena sumber daya manusia. Jadi apa yang terpikirkan oleh orang-orang? Jika Kabupaten Garut atau Indonesia ingin maju menjadi juara, yang harus dilakukan adalah sumber daya umat Kabupaten Garut harus memahami prioritas pembangunan sumber daya umat, bukan memahami prioritas pembangunan fisik. Jika pembangunan umat yang ada di Kabupaten Garut maju, pembangunan fisik akan berkembang dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak dibangun tetapi aktivitas di dalamnya kurang maksimal digunakan. Coba lihat, alangkah bodohnya para pemimpin ini membuat gedung kesenian, membuat gedung PKL, membuat apa lagi yang akan dibuat. Tetapi begitu kita melihat apa yang terjadi di depan Masjid Agung itu, kotor. Saya setiap hari itu selalu lewat ke sana, kotor. Artinya apa? Tidak ada gunanya pembangunan fisik seperti ini. Bangga apa dengan pembangunan fisik? Jika pembangunan umat yang ada di Kabupaten Garutnya maju, pembangunan fisik akan berkembang dengan penuh rasa tanggung jawab. Insya Allah. Jika pembangunan sumber daya umat yang ada di Kabupaten Garut tidak maju, maka akan datang manusia yang kurang bertanggung jawab membangun bangunan fisik, serta dibangunlah proyek-proyek besar dengan kelihatannya megah, mercusuar. Tetapi apa yang terjadi di sana hanya menguntungkan beberapa orang saja dari keuntungan pembangunan fisik itu. Justru akan banyak merugikan umat secara keseluruhan. Ada 5 syarat
yang diperhatikan oleh umat di Kabupaten Garut jika ingin maju. Satu, perkuat keyakinan, keimanan umat. Kedua, bangun kepemimpinan umat yang smart, yang cerdas. Ketiga, perkuat organisasi kepemerintahan. Keempat, bangun persaudaraan yang jujur. 5, bangun pengkaderan melalui rekrutmen dan tarbiyah atau pendidikan yang bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu harus diprioritaskan kepada guru-gurunya yang dibayar secara profesional dan dipenuhi di setiap desa. Yang keenam, biasakan umat beramal soleh, bersedekah yang kontinu sampai akhir hayat. Bukan amal 5 tahun sekali yang hendak pemilu. Amal kita harus sepanjang masa dan diwariskan. Prioritas kita harus kepada keyakinan atau keimanan kepada Allah. Kader partai umat dan umat harus yakin bahwa Allah Maha Penolong. Maka strategi partai umat yang dimana kami memakai tameng tauhid ini adalah mengantarkan kepada keyakinan yang lebih kuat terhadap Allah, yang akan mendapat pertolongan Allah adalah orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Maka strategi partai umat adalah bukan mendahulukan pembangunan fisik sumber daya alam, tetapi mendorong umat sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Ini strateginya. Yang kedua, perbanyak sedekah dengan kontinu. Yang ketiga, berbanyak berzikir dan berdoa. Kalau ini dilakukan, insya Allah, insya Allah Kabupaten Garut akan mendapat pertolongan dari Allah melalui ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diridhoi oleh Allah. Mungkin itulah yang saya kemukakan. Ini memang kita ini berbeda. Kami adalah partai identitas Islam yang memang Al-Quran dan Sunnah adalah menjadi patokan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih, Pak Haji. Pak Haji, ini saya sedikit mengkritik ya. Pak Haji berulang-ulang menyebut umat. Definisi partai atau umat? Oh iya. Umat itu adalah semua makhluk Allah. Yang namanya umat itu semua makhluk Allah, alam semesta, langit dan bumi. Tetapi umat juga manusia ini semua harus taat dan patuh kepada aturan Allah, baru seimbang. Begitu. Umat itu. Ya, terima kasih. Partai universal ya. Beliau menyebutkan umat itu bukan partainya. Terima kasih Pak Haji. Ini berat dari 15 menit ya? Ya, nggak apa-apa. Pak Haji masih ada sisa, atau cukup ya? Ada. Kalau masih diberi waktu, ada 3 yang harus dilakukan. Pak Haji sebentar. Rajin berpuasa, rajinlah berpuasa. Rajinlah berpuasa. Yang kedua adalah perbanyak baca Al-Quran dan sebarkan Al-Quran ke seluruh umat manusia, dimanapun berada dan kapanpun berada, termasuk kami di sini. Itu. Terima kasih. Lalu pembicara kedua, ini langsung Pak Dewan
Haji dan Ketik. Silakan. Waktu dan tempat.